An Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, kullu qardin sadaqah. Kullu, setiap, qardin, pinjaman, sadaqah, dapat pahala sedekah. Setiap orang yang memberikan pinjaman, maka dia dapat pahala sedekah. Pertanyaannya, samakah antara pinjaman dengan sedekah? As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Setuju apa ini? Apakah setuju pinjaman itu jadi sedekah? Kullu qardin shadaqah. Saya minjam ke ibu 100.000. Saya bayar nanti tanggal 1 Ramadan 100.000. Apa namanya? Pinjam. Saya pinjam ke ibu 100.000. Nanti saya bayar Ramadan 100.000. Tapi sebagai jaminannya, peganglah jam tangan saya ini. Apa namanya? Gadai. Saya dapat 100.000 dari ibu. Kata ibu, Pak Ustadz ini 100.000. Tak perlu dibalikkan 1 Ramadan. Apa namanya? Sedekah. Ibu kasih tahu, Pak Ustadz ini ada 100.000. Karena gaji saya sebulan 85 gram emas setahun, setiap bulan saya keluarkan 2,5%, dan ini bagiannya ada 100.000 untuk Ustadz. Apa namanya? Zakat. Jadi setiap duit yang keluar dari kita itu ada akadnya. Makanya ibu kalau dikasih orang duit, tanya dulu. Jangan main terima aja. Nah, tak sama antara pinjaman dengan sedekah. Kalau duitnya balik lagi, namanya pinjaman. Kalau duitnya tak balik, namanya. Maka kata Nabi, kullu qardin shadaqah. Setiap kamu memberikan pinjaman, itu sudah terhitung sebagai sedekah. Tapi zaman sekarang, biasanya kalau kita ngasih pinjaman, memang betul-betul jadi sedekah. Betul tak cakap saya ini? Betul. Makanya saya beberapa orang datang, Ustadz minjam saya duit. Saya bilang, daripada kita bermusuh nanti, aku tak ada duit. Ini ada 100.000, ambillah. Tak usah balikkan. Daripada nanti kita berkelahi, lebih banyak pula bensin menagihnya daripada duit yang ditagih. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, daging kambing menaikkan darah tinggi. Saya selalu makan daging kambing, tak naik darah tinggi. Yang menaikkan darah tinggi itu menagih hutang. Naik, bukan cuma darah tinggi naik, setan pun naik. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendek saja. Tapi ayat yang paling panjang adalah Al-Baqarah 282. Satu halaman full. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuh. Kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang dengan orang, faktubuh. Bagaimana caranya? Faktubuh. Tulis. Kau minjam uang? Iya. Kapan dibayar? Bulan Mei. Tahun berapa? 2024. Tanggal berapa? Tanggal 1. Pagi apa sore? Pagi. Jam berapa? Sedetil itu. Waliyaktub bainakum
hendaklah dicatat satu orang penulis. Diangkat satu orang penulis. Wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamullah. Terus falyumlil ladzi 'alaihil haqqu. Hendaklah yang punya hak itu mengimlakkan. Kau menulis, ya, tulis ini. Saya yang bertangga tangan di bawah ini sebagai pihak pertama yang memberikan pinjaman. Adapun yang kedua adalah meminjam. Wastashhidu syahidaini, hendaklah mengangkat 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada saksi 2-nya laki-laki, maka seorang laki-laki wa mra'atani, 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau satu lupa diingatkan yang satu. Ada dalam Quran solat zuhur 4 rakaat? Tak ada. Ada dalam Quran solat maghrib 3 rakaat yang 2 berbunyi, yang 1 tak berbunyi? Tak ada. Tapi tentang masalah hutang piutang detail. Kenapa? Karena kalau selip dalam masalah hutang menjadi kelahi. Betul tak? Saya datang ke Bogor ceramah. Di pintu rumah orang itu tertulis, meminjamkan uang menambah musuh. Betul? Ibu tulis depan pintu, meminjamkan uang menambah musuh. Saya terus terang banyak menjadi musuh, kawan jadi lawan gara-gara masalah duit ini. Alhamdulillah kita udah berjalan 3 tahun, tak pernah kita bermusuh. Karena kita tak pernah pinjam-meminjam. Mungkin kalau kita pinjam-meminjam berkelahi juga kita ujungnya. Tapi insya Allah tidak, insya Allah. Amin. Maka siapa yang memberikan pinjaman, sodakoh. Bernilai sodakoh. Loh, sodakoh itu kan duit, Pak Ustadz. Habis itu tak balik lagi. Kalau minjam ini duitnya balik lagi atau tidak? Balik. Kenapa terhitung dapat sodakoh? Karena meringankan beban orang lain. Walaupun duitnya baik, tapi saat itu dia lapar. Kita kasih pinjam 20.000, dibelinya nasi, makan dia. Nanti dia ada duit, dia balikkan lagi. Maka walaupun duit kita selalu tak balik, jangan tobat. Tobat itu, aku tobat minum khamar, aku tobat berjudi, aku tobat ribah. Jangan sampai aku tobat minjami orang. Tak boleh. Karena taubat itu dari perbuatan dosa. Adapun dari perbuatan baik, jangan taubat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selalu memberikan pinjaman, semuanya bernilai sodakoh. Jangan diungkit-ungkit. Apalagi diposting. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bisanadin hasan, sanadnya hasan. Wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi.